Pak Soy. Ih, cookies. Enak banget. Kayaknya seger banget nih habis libur akhir tahun nih. Iya dong. Kemarin waktu libur akhir tahun nih, teman-teman liburan kemana sih emangnya? Nah, aku mau cerita. Jadi aku pulang kampung kan kemarin. Tujuannya mau healing. Aku mau refreshing. Seru nih, seru. banget. Tapi orang tua aku sakit dong. Iya sakit dan aku harus nganter ke rumah sakit untuk berobat. Dan aku pikir kalau ke rumah sakit di daerah jelek nggak sih, pelayanannya kurang nggak sih? Biasanya gitu ya. Iya kan. Tapi ternyata pas aku kesana pelayanannya udah bagus banget, rumah sakitnya bersih, gedungnya baru, alat-alatnya lengkap semua. Kayak aku nggak nyangka sih kalau pelayanan rumah sakit di daerah tuh bisa sebagus itu. Iya betul. Tapi aku ngerasain hal yang sama juga sih kemarin waktu libur akhir tahun ya. Aku pulang ke rumah orang tuaku, di dekat rumah orang tuaku tuh jalanan sudah mulus semua, sudah bagus semua, udah lebar-lebar juga. Dan lagi ya. Iya betul. Dan jalan yang bagus, pelayanan rumah sakit yang sudah semakin bagus tadi itu merupakan beberapa output dari desentralisasi fiskal gitu. Jadi semua layanan dasar publik bisa kita rasakan dengan baik sekarang gitu. Oh, tapi sebelum ada kebijakan desentralisasi fiskal ini, emang sebelumnya gimana? Sebelumnya tentunya nggak sebagus sekarang sih. Oh, iya? Nah, ada semuanya di YouTube DJPK nih. Kayak gitu. Hari ini, kita melihat pelayanan publik di daerah tumbuh semakin baik, semakin dekat dengan masyarakat, pembangunan semakin merata, serta ruang bagi daerah untuk dapat menentukan prioritasnya. Semua itu lahir dari sebuah perjalanan panjang, kebijakan fiskal dan otonomi daerah. Sebelum tahun 2001, wajah pemerintahan Indonesia masih sangat terpusat, baik pada masa Orde Lama dengan demokrasi terpimpin maupun Orde Baru. Pemerintah daerah memiliki ruang yang terbatas untuk mengelola urusan dan keuangannya sendiri. Perubahan besar mulai terjadi ketika Indonesia memasuki era reformasi. Demokrasi dan desentralisasi menjadi semangat baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara mengambil langkah berani dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Tak hanya kewenangan, tetapi juga tanggung jawab. Tonggak penting lahir pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dua regulasi ini menjadi pondasi awal desentralisasi fiskal di Indonesia dengan satu prinsip utama: money follow function. Kewenangan yang didelegasikan harus diiringi dengan dukungan pendanaan yang memadai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengawal kebijakan tersebut, pada tahun 2000, pemerintah menugaskan Kementerian Keuangan melalui Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 untuk menyelenggarakan fungsi perimbangan keuangan pusat dan daerah. Setahun kemudian, lahirlah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah atau DJPKPD melalui KMK 02 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2001. Desentralisasi fiskal semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan regulasi sebelumnya. Undang-undang ini memberi ruang yang lebih luas bagi daerah untuk merencanakan dan melaksanakan anggarannya secara mandiri, sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Namun, dinamika politik nasional membawa perubahan. Tahun 2004 menjadi periode transisi penting. Seiring pergantian kepemimpinan nasional dan restrukturisasi besar di Departemen Keuangan, fungsi perimbangan keuangan sempat dilebur ke dalam dua unit eselon 1, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan atau DJAPK. Dan sebagian lagi dialihkan ke Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional atau BAPEKI.
Pada masa ini, berbagai aturan pelaksanaan Undang-Undang 33 tahun 2004 mulai disusun dan diimplementasikan. Babak baru dimulai pada tahun 2006 melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006. Pemerintah kembali memperkuat fungsi perimbangan keuangan dengan membentuk Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DJPK, seperti yang kita kenal saat ini. DJPK lahir sebagai unit yang mempunyai kewenangan dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di era ini, lahirlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebuah langkah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Transformasi terus berlanjut. Tahun 2014 menjadi momen penting ketika transfer ke daerah diperluas dengan hadirnya dana desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mendorong pembangunan dari desa untuk Indonesia yang lebih inklusif. Lalu, pada tahun 2022, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Regulasi ini menandai babak baru hubungan fiskal pusat dan daerah. Tidak sampai di sini, DJPK terus melanjutkan dan mengawal implementasi Undang-Undang HKPD melalui berbagai peraturan pelaksanaannya. Selain itu, sejak bulan Juli 2023, dilakukan penerapan momen bersejarah DJPK sebagai unit eselon 1 yang menerapkan penyederhanaan birokrasi dan menambah 2 unit eselon 2. Kedepan DJPK selaku pengelola HKPD sekaligus arsitek fiskal antar tingkat pemerintahan akan terus memperkuat resiliensi fiskal daerah dan kualitas desain transfer ke daerah. Peran DJPK akan semakin strategis, bukan sekadar administrasi penyaluran, tetapi perumusan kebijakan. Melalui penyusunan perencanaan TKD yang sinergis antar jenis TKD, penguatan pembiayaan alternatif daerah, perbaikan administrasi perpajakan daerah, penguatan regulasi dan proses bisnis, serta pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang intuitif dan ramah pengguna. Wah, luar biasa ya perjalanan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Yes, betul banget. Dan jujur ya, aku sendiri juga bangga sebagai pegawai di JPK ikut berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan publik di daerah. Ngomong-ngomong bangga, waktunya balik nih. Ada rapat nih sama Pak Ses. Ada rapat, yuk. Mas, bayar dulu. Oh iya, lupa mas, belum bayar.